Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin membahas bagaimana caranya sebuah tim bisa keluar dari tekanan tim lawan agar bisa membangun sebuah proses serangan yang rapi untuk bisa menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Karena dalam 2 pertandingan terakhir, para pemain timnas kita sangat kesulitan untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya, apalagi untuk bisa mencetak gol. Seperti di pertandingan pertama di round 3 ini lawan Arab Saudi, yang pada saat itu timnas kita berhasil mendapatkan 1 poin, tapi secara total di pertandingan tersebut, para pemain kita hanya bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya. Yang pertama dari Ragnar yang headingnya off target, yang kedua dari Ragnar juga yang dia berhasil mencetak gol, dan yang ketiga dari Witan Sulaiman yang syutingnya lemah sehingga bisa di-save oleh penjaga gawang dari Arab Saudi. Dan di pertandingan semalam yang merupakan pertandingan kedua bagi timnas kita di round 3, pada saat timnas kita bermain sebagai tuan rumah, sama juga seperti di pertandingan lawan Arab Saudi tersebut, para pemain kita hanya bisa menciptakan total 3 peluang yang berbahaya. Yang pertama dari Sandy Walsh yang bisa di-save oleh penjaga gawang Australia, dan yang kedua juga dari Rafael Struijk yang bisa di-save oleh penjaga gawang dari Australia, dan yang ketiga dari Marcelino Ferdinand yang tendangannya melambung tinggi. Jadi sudah jelas, para pemain kita sangat sulit untuk bisa membangun sebuah proses serangan yang rapi, untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya dengan harapan bisa mencetak gol. Kalau caranya seperti ini, ya bagaimana timnas kita akan bisa meraih kemenangan? Maka itu, ya wajar dalam 2 pertandingan terakhir, timnas kita hanya bisa mengoleksi 2 poin, yang sebetulnya terasa juga seperti sebuah kemenangan. Karena timnas kita berhasil mendapatkan 1 poin away lawan Arab Saudi yang kita tahu adalah salah satu tim yang langganan bermain di Piala Dunia, dan mendapatkan juga 1 poin di kandang sendiri lawan Australia yang kita tahu juga adalah salah satu tim yang langganan bermain di Piala Dunia dan juga merupakan tim terkuat kedua di grup C ini. Tapi seandainya para pemain kita bisa membangun proses serangan yang rapi, terutama dari counter attack dan juga klinis dalam melakukan finishing, maka bukan tidak mungkin timnas kita akan mendapatkan 1 kali kemenangan dari 2 pertandingan awal ini. Tapi it's okay. Paling tidak para pemain kita mulai mendapatkan jam terbang lawan tim-tim yang tangguh di kawasan Asia. Apalagi kita tahu bahwa timnas kita kan dianggap sebagai underdog di grup C ini. Bagus juga biar para pemain kita bermain lepas. Tapi tentu jika hal ini terus berlanjut, ya akan kesulitan juga bagi para pemain kita untuk bisa menciptakan gol. Karena yang penting itu proses serangan itu harus rapi. Nah, saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman. Jika teman-teman nonton pertandingan tadi pagi ya, yang saya siaran juga di Indosiar, pertandingan antara Paraguay versus Brazil yang merupakan pertandingan babak kualifikasi juga untuk Piala Dunia tahun 2026, tapi zona CONMEBOL, yaitu zona Amerika Selatan. Nah, saya siaran. Nah, Paraguay itu bermain dengan compact football, dengan strategi compact football. Jadi benar-benar menutup ruang di tengah, padat di lini pertahanan, tapi setiap kali mereka mendapatkan bola, mereka bisa menyusun proses transisi positif yang cepat dengan begitu baik. Kenapa? Karena jarak di antara para pemain mereka tuh dekat. Maka itu passing-passing mereka tuh jauh lebih akurat. Dan mereka hanya bisa menciptakan total 3 peluang yang berbahaya, tapi mereka berhasil mencetak 1 gol. Brazil sama juga, hanya bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya, tapi tidak bisa mencetak gol. Nah, artinya bahwa konversi dari peluang itu penting, tapi selain itu juga harus bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Nah, walaupun Paraguay itu bermain defensif, mereka betul-betul defensive minded, mereka memadatkan lini tengah, merapatkan lini pertahanan, tapi proses counter attack mereka itu sangat rapi. Sebab yang pertama, akurasi passing bisa terjaga. Kenapa bisa terjaga? Karena jarak di antara para pemain tidak begitu jauh. Maka itu para pemain dari Paraguay itu tidak terkuras staminanya. Tapi para pemain kita yang bermain di pertandingan lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia, mainnya luar biasa dari segi bertahan. Rapat sekali di pertahanan. Ya, walaupun di tengah kita lihat beberapa kali pressingnya tidak konsisten. Namun dalam cara build up, dalam cara membangun serangan, itu yang selalu bisa diputus oleh para pemain tim lawan. Kenapa? Karena jika teman-teman perhatikan, jarak di antara para pemain tidak dekat. Beberapa kali bisa melakukan kombinasi passing, tapi kan nggak konsisten. Ada juga beberapa situasi di mana bola itu diberikan langsung ke depan dengan harapan bisa diterima oleh pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Tapi pemain yang coba untuk menerima bola tersebut berjuang sendirian. Seperti yang kita lihat dalam Arab Saudi, Orat Mangun luar biasa pergerakannya kan. Luar biasa.
permainan dia bermain habis-habisan, tapi kesulitan juga jika hanya berjuang sendirian di depan. Support dari second line itu tidak konsisten. Nah, di pertandingan lawan Australia semalam terlihat jelas para pemain kita tertekan, dikurung di area pertahanan sendiri. Karena yang pertama, para pemain Australia bermain dengan garis pertahanan yang tinggi dan mereka sudah tahu mereka harus blok upaya para pemain Indonesia melakukan counter. Dan juga beberapa kali para pemain kita memberikan umpan seperti ke area pertahanan Australia, tapi tidak ada pemain kita yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi memang terlihat bahwa pengambilan keputusan itu tidak dilakukan pada momen yang pas. Artinya ada juga pemain kita yang terlalu cepat memberikan umpan ke depan, ada juga pemain kita yang terlalu lama menguasai bola sehingga bisa direbut oleh pemain dari Australia. Maka itu dari segi jumlah peluang kita minim sekali, dan juga dari segi pressing ya lawan Australia ya tampak lemah di tengah karena para pemain Australia bisa masuk sampai ke ruang pertahanan kita. Bahkan defenders mereka pun bisa masuk sampai ke lini tengah, artinya memang tidak ada kemampuan untuk melakukan counter press dari para pemain kita untuk mendorong para pemain Australia kembali ke lini pertahanan mereka. Nah, jika para pemain kita tidak bisa melakukan yang namanya counter press, sebetulnya ada upaya lain yang bisa dilakukan, yaitu dari pertahanan, coba untuk build up. Tapi caranya juga bukan langsung memberikan bola ke depan, tapi caranya adalah untuk build up mengandalkan dua pemain yang bermain di sektor wing, yaitu Kelvin Verdonk dan juga Sandy Walsh. Seharusnya Sandy Walsh dan Kelvin Verdonk itu lebih proaktif untuk meminta bola. Untuk meminta bola dulu. Jadi sebaiknya serangan itu dimulai dari kedua sektor sayap mengandalkan dua wingback. Karena kan Indonesia bermain dengan formasi 3-4-3. Kalau Paraguay mengandalkan pemain-pemain yang di tengah untuk bisa menyalurkan bola ke sektor sayap. Mereka main dari sayap, tapi mereka tidak mengandalkan dua fullback untuk overlap. Bahaya. Formasi mereka kan beda. Tidak seperti timnas Indonesia. Ini saya hanya memberikan contoh. Pas banget saya siaran pertandingan tadi pagi. Paraguay menang dengan skor 1-0. Kemenangan yang historis. Karena setelah 2008 baru sekarang mereka bisa menang lawan Brazil. Terakhir mereka menang tuh pada tahun 2008. Pada saat itu mereka berhasil menang dengan skor 2-0. Pada bulan Juni itu 2008. Nah, kali ini mereka bisa kembali menang setelah 11 kali pertemuan sebelumnya lawan Brazil yang mereka selalu gagal meraih kemenangan. Tapi cara mereka tuh efisien banget. Dan pada saat ada bola itu masuk ke ruang pertahanan mereka, apa yang dilakukan oleh para pemain Paraguay? Menghalau bola sejauh mungkin. Mereka nggak mau mengambil resiko. Nah, itu yang dilakukan juga oleh para pemain kita. Tapi beberapa kali para pemain kita coba untuk memberikan bola dari lini pertahanan pada saat ada serangan dari para pemain Australia. Nah, itu yang bahaya. Karena pada saat tersebut para pemain Australia lagi full force melakukan pressing. Maka itu beberapa kali ada passing yang salah dari para pemain kita dari ruang pertahanan pada saat sudah memblok serangan dari para pemain Australia. Tampak para pemain kita itu terburu-buru. Nah, saya nggak ngerti apakah karena beban, ya seharusnya nggak ada beban karena kan bermain di kandang sendiri. Mungkin juga karena begitu banyak jumlah supporter yang hadir di dalam stadion. Tapi seharusnya juga tidak berpengaruh kepada para pemain kita. Karena nanti bermain away bisa juga nanti pada saat lawan Jepang atau juga nanti lawan Australia jumlah supporter juga akan banyak kan di stadion mereka. Jadi seharusnya tidak berpengaruh kepada para pemain kita, tapi tampak para pemain kita tidak bisa bermain secara bersabar. Nah, saya selalu katakan mainnya tuh harus sabar, jangan terburu-buru memberikan umpan. Maka itu Martin Paes tuh melakukan banyak sekali saves kan, karena para pemain Australia bermainnya dengan rileks, dengan cara yang lebih tenang lagi. Mereka passing bola, para pemain mereka melakukan pergerakan tanpa bola, tapi para pemain kita kesulitan untuk membangun proses serangan. Artinya pada saat bermain compact football seperti yang ditunjukkan oleh para pemain kita, jarak di antara para pemain itu gak boleh jauh pada saat membangun sebuah serangan. Jadi pada saat bertahan memang compact football itu jarak di antara para pemain itu akan rapat, sangat rapat, dekat banget. Tapi pada saat menyerang juga seharusnya sama, sebaliknya sama juga. Tapi ini kan agak berbeda. Switching play-nya itu terlalu cepat sehingga tidak memungkinkan bagi para pemain kita untuk menerima bola. Dan beberapa kali saya melihat Ragnar dan juga Strike mengandalkan skill individu. Bagus, gak ada masalah. Kadang-kadang juga pemain harus mengandalkan skill individu, tapi supportnya bagaimana? Dari second line minim. Dan Tom Hai pada saat masuk di babak kedua juga lebih fokus untuk bertahan. Oke, mungkin itu adalah taktik dari Sintayong. Kamu main sedikit ke dalam. Tapi dalam switching play-nya hanya 2 kali dia bisa memberikan umpan kunci. Karena memang para pemain kita yang bermain di depan itu ya agak sulit juga untuk bisa melakukan pergerakan secara positif pada saat memang bola dikuasai oleh para pemain
Indonesia di lini pertahanan, karena ya itu tadi seperti yang saya katakan, para pemain Australia itu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Jadi pada saat di press, yang pertama counter press, kalau nggak bisa counter press, alirkan bola itu rapat dan padat. Artinya apa? Jangan terlalu jauh memberikan bola. Kalau memberikan bola terlalu jauh, walaupun para pemain kita punya speed, tapi untuk build up pertama-tama tuh harus dilakukan dengan memberikan umpan-umpan pendek. Itu berhasil dilakukan oleh para pemain kita di pertandingan lawan Arab Saudi away, tapi gak konsisten. Di pertandingan semalam, sulit banget para pemain kita build up kan. Ya kecuali di 10 menit awal sampai mendapatkan 3 kali sepak pojok. Tapi setelah itu momentum gak bisa dijaga. Ya karena itu, pengambilan keputusan, decision making. Nah contohnya di pertandingan Paraguay lawan Brazil, decision making dari para pemain Paraguay itu selalu tepat. Karena mereka sudah paham, dapat bola, jangan buru-buru memberikan bola ke depan. Kalau mau bermain di area pertahanan sendiri itu bahaya, tapi berikan pemain yang paling dekat di lini tengah. Maka itu terlihat sekali terpola permainan dari Paraguay. Brazil mainnya all out attack. Mereka secara defensif pun cukup bagus, tapi Brazil para pemainnya mengandalkan skill individu. Nah artinya nanti di pertandingan ketiga dan 4 lawan Bahrain dan juga China yang kita akan bermain away, timnas kita akan bermain away, ya transisi ini harus dimanfaatkan dengan cara yang baik. Dan saya pikir tidak salah juga bermain dengan mengandalkan counter attack, no problem at all. Yang penting kan bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, tapi harus konsisten dalam memberikan passing-passing yang akurat. Kalau passing-passingnya itu akurat, bukan berarti para pemain kita itu gak ngerti cara passing, enggak. Tapi timing of the pass. Timing of the pass itu yang harus pas. Nah, pas juga nih ya. Timing of the passing itu harus pas. Jadi timing of pass harus pas. Kalau enggak, nanti passing itu akan melenceng terus. Nah, repot juga bagi para pemain yang bermain di depan. Seperti Ragnar, Strike, Marcelino sih kita tahu ya. Kontrol bola saja langsung sudah di-press. Jadi sulit banget untuk bisa mengkreasi serangan. Padahal main dengan 3 pemain di depan. Tapi 3 pemain di depan tidak mendapatkan support dari second line untuk bisa bermain umpan-umpan kombinasi seperti yang dilakukan oleh para pemain kita di pertandingan lawan Arab Saudi, walaupun tidak konsisten seperti yang tadi saya katakan. Jadi PR-nya sekarang bagi para pemain kita adalah untuk build up. Build up serangan itu sangat penting. Kalau nggak bisa build up serangan, tentu akan sulit bagi para pemain kita untuk bisa mencetak gol. Jadi sekarang teman-teman, bukan saja dari segi finishing PR-nya bagi para pemain timnas kita, tapi dari segi proses serangan. Kalau dari segi proses serangan ini bisa dirapikan, kita bisa melihat passing-passing yang lebih pendek dilakukan oleh para pemain kita dengan jumlah passes yang lebih banyak di tengah, counter press-nya juga bagus ya, karena defense kita sekarang sudah termasuk solid lah. Gak gampang juga itu bagi para pemain Australia untuk bisa menciptakan peluang. Gak gampang, walaupun mereka bisa menciptakan sekitar 5 peluang yang berbahaya, tapi not easy for them. Namun kan gak bisa hanya pertahanan saja yang melakukan pressing atau juga yang melakukan blocking, tapi tengah itu sudah harus mulai melakukan pressing dan blocking. Dan tentu transisi itu harus cepat. Kalau mau bermain terbuka pun kan passing-passingnya harus akurat. Bagaimana caranya? Jangan terlalu jauh memberikan passing. Nah mungkin juga para pemain timnas kita kan di pertandingan semalam tuh ya coba untuk memberikan yang terbaik bagi kita semua sehingga memang mereka tampak terlalu cepat memberikan bola ke depan. Maka itu banyak passing yang tidak akurat. Padahal pemain-pemain yang bermain mayoritas adalah pemain-pemain yang bermain di Eropa. Jadi bukan berarti mereka tidak paham. Ya, bukan berarti mereka tidak paham cara memberikan passing yang benar. Mereka paham. Tapi kalau gak ada support yang baik secara kolektif dalam menyerang, ya tentu akan sulit bagi timnas kita untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya, apalagi untuk bisa mencetak gol. Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti update dari timnas Indonesia. Kalau saya yakin, Sintayong pasti akan coba untuk membenahi pengambilan keputusan dari para pemain, siapapun pemain itu yang dia pilih untuk bermain di atas lapangan, agar bisa menciptakan lebih banyak peluang, tentu agar timnas kita bisa mencetak lebih banyak gol. Karena kalau mau menang, ya tentunya harus bisa mencetak gol. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.